إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أولاده وأزواجه وذرياته وسائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والأولياء والمخلصين والملائكة المقربين ولوالدينا ولمشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن له حق علينا ثم إلى الإمام حجة الإسلام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا بابك يا كريم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا به في الدارين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Adapun adab orang yang fakir, yang bercampur dengan manusia, yang bergaul dengan manusia, yang bermasyarakat, ya, dalam masyarakatnya seperti apa. Maka yaitu dua martabat. Yang pertama menyebutkan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dengan katanya, wa amma fi a'malihi fa adabuhu alla yatawada'a li ghaniyyin li ajli ghinahu bal yatakabbaru alaihi. Artinya, dan adapun dalam amal, dalam perbuatannya, orang yang fakir yang bercampur dengan manusia itu, orang yang fakir, miskin, yang bergaul, bermasyarakat, ya, kemudian atau ya, yang hidup di tengah-tengah masyarakat, seperti apa adabnya, yaitu maka adalah adabnya itu bahwa jangan ia merendahkan dirinya, ya, jangan menghinakan dirinya kepada orang-orang yang berada kepada orang yang kaya. Ya, tetap menjaga muru'ahnya, jangan merendahkan dirinya, menghinakan dirinya kepada orang kaya karena kekayaannya, ya. Tetapi hendaklah ia tetap membesarkan akan dirinya atas orang kaya itu, artinya tetap menjaga dirinya, ya. Semiskin apapun kita, janganlah merendahkan diri kita, ya. Sefakir apapun kita, jangan menghinakan diri kita, ya. Karena kemuliaan itu bukan ada di harta. Kemuliaan itu adalah di ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di hadapan kepada Allah siapa? Siapa yang paling takwa? Ya. Bukan masalah banyak duit ketik duitnya. Ya. Bisa jadi orang yang banyak duit itu paling dilaknat Tuhan. Ya. Korun contohnya. Nah, bisa jadi orang yang kaya itu paling dibenci oleh Allah nanti. Ya. Bisa jadi juga orang fakir itu paling dibenci Tuhan.
Jadi ukurnya adalah ketakwaan kepada Allah. Lalu bagaimana sikap seorang fakir dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat? Ketika dia bergaul, tetap menjaga diri. Jadi bagaimanapun keadaan kita yang sudah Allah jadikan, yang sudah Allah tetapkan, semiskin apa kita, sefakir apa kita, maka peliharalah diri kita. Ya. Tetap menjaga kehormatan diri kita. Artinya apa? Tidak merendahkan, menghinakan diri karena kekayaannya itu. Ya. Nah, tapi kalau kita menghormatinya karena ilmunya, ya itu tidak apa. Yang dilarang ini karena kayonya. Kita tidak boleh merendahkan diri kepada orang kayo karena kayo dia. Tapi kalau kita merendahkan diri karena alimnya, karena tawaduknya dia, karena apa, solehnya dia, apa? Itu kita lihat karena apa? Karena kita merasa malu, apa? Sudahlah kayo, soleh pula. Ya, sudahlah kayo, tawaduk pula. Sudahlah kayo, rendah hati pula dia. Nah, ya. Jadi yang dilarang adalah kita merendahkan diri kepada orang kaya karena kayo dia. Apa? Nengok duit dia banyak. Wah, hina-hina lah kita. Nah, itu dilarang. Ya. Berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Ma ahsana tawadu al-ghani lil faqir, rughbatan fi thawabillahi ta'ala. Wa ahsanu minhu niyatul faqiri, wa ahsanu minhu tihul faqiri. 'Ala al-ghani siqatan billahi 'azza wa jalla." Bermula yang terlebih baik itu yaitu merendahkan diri orang kaya akan dirinya bagi orang fakir. Yang lebih elok ya orang kaya yang tawaduk. Ya, ada orang fakir, kita kaya merendahkan diri. Iko yang lebih elok. Cuma payah pula nyari macam tu. Ya. Payah nyari. Dalam 1000 orang kaya tu sekok tu paling tawaduk. Kalu pula. Ya. Kalau tak takabur pula yang banyak. Ya. Yang paling elok ya, seperti apa? Alangkah bagusnya. Alangkah eloknya. Manakala ada orang kaya, dia pula yang merendahkan diri kepada orang fakir. Ya. Nah, karena apa? Kenapa dia merendahkan diri? Karena dia gemar, suka ia dalam menuntut mencari pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar ganjaran Allah berikan kepada orang kaya yang tawaduk. Ya. Begitu syukur dan senangnya Allah kepada orang kaya yang tawaduk, ya, yang merendahkan dirinya, yang sederhana dalam menjalankan kehidupan. Ya. Ini mulai bercakap tu mulailah nampak songong, kan? Itu kan kalau yang kebun aku sekian, cerita ke orang fakir, ya sedihlah dia. Ya. Itu kan tabungan aku sekian miliarnya, rokok aku sekian puluhnya, tu anak aku jadi galoe kan, kita orang fakir sedih dia. Apakah Allah senang dengan seperti itu? Betapa benci Allah. Ya, benci Allah. Ya. Jadi ini adab ini. Ya, adab itu. Kenapa? Semuanya milik Allah, bukan milik kita. Kalau Allah nak cabut, hitungan detiknya. Ya. Kalau Allah mau cabut, hitungan detik selesai. Ya. Hitung detik. Itu yang disanjung-sanjung, itu yang dimuliakan, kita hormati, bisa langsung dihinakan juga saat itu oleh Allah. Ya. Sangat mudah bagi Allah. Ya. Nah, tapi ini kita cerita adab. Seperti apa etika kita? Seperti apa adab kita? Kalau hidup ini yang dinilai adalah adab, bukan kepemilikan. Ya, yang dinilai adalah adab. Ya, segagah apa kita, sehebat apa kita, sebesar apa kekuasaan kita, pengaruh kita, ketika adabnya hancur, tunggu saatnya. Ya, ditoleh orang pun tidak. Gitu. Ya. Ya, mungkin kita seorang pejabat nanti, kita sombong kita, tunggu pensiun nanti. Ya, asallah kau, ya. Tunggu kita orang kaya, ya, kita kaya, pemain pengusaha besar. Saat kita kolek nanti, ya. Saat kita rubuh nanti. Ya. Karena hidup ini semuanya ada sirkulasi, ada putaran galah. Karena itu adalah sunnah kehidupan. Ada siang, ada malam nanti kan.
Ya, ada susah, ada senang, ada sehat, ada sakit. Itu sudah jadi ya, perjalanan kehidupan. Kita saat kita muda, ada waktu kita tua nanti. Saat kita kuat, ada lemahnya nanti. Ya. Nah, semuanya adalah berdasarkan adab dan etika. Ya. Ini yang dinilai. Tapi ketika seseorang nanti dia yang saat Allah berikan rezeki yang lebih sehingga dia menjadi seorang kaya, kemudian dia tetap hidup dalam kesederhanaannya, dalam ketawaduannya, merendahkan dirinya, ya, apalagi kepada orang-orang fakir, begitu senangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terlebih baik daripadanya itu yaitu membesarkan orang fakir akan dirinya. Jadi bagus lagi dia ketika membesarkan orang fakir itu terhadap dirinya. Ya. Nah, ya bagaimana? Dengan berbagai cara. Ya. Kita mengungkapkan membesarkan seseorang itu, ya, enak kau, ya, rajin ibadah, badan sehat, ya, kemudian perangai baik, gitu kan. Banyaklah kata-kata yang untuk membesarkan hati seseorang. Ya, kami pola, ya, dunia gawe kami ini sibuk lalai, kata-kata untuk merendahkan diri. Itu lebih baik lagi. Sehingga orang fakir, orang miskin, dia tetap hidupnya, ya, merasa, ya, tidak kecil di dalam kefakiran atau kemiskinan. Ya. Nah, ini ketemu dikit adalah, apalagi itu di kota, balik kampung, wah, gimana kan? Ya. Kita di Jambi pejabat, balik ke dusun, wah, mega-mega udah kan? Kalau bahasa kita nyerenggeng, ya. Kalau nyerendeng balik tu, nah, aku ni sukses, aku ni ini, aku ni ini, wah, itu jadi satu tradisi. Ya, ini tradisi tabiat yang buruk. Ya, betapa banyak itu orang seangkuhan, ketakaburannya. Ya, kita merantau balik kampung. Ya, kata kita ni orang jadi gitu ya kan. Nah, jangan masuk main dengan takabur. Kita ini kan. Itu sebenarnya adalah satu keburukan itu. Apakah Allah senang seperti ini? Ya, sangat benci Allah. Ya, nah. Membesarkan orang fakir akan dirinya atas orang kaya itu, karena ia percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a li ghaniyyin li ajli ghinahu zahaba sulusa dinihi. Barang siapa merendahkan dirinya bagi orang kaya karena kekayaannya itu. Siapa yang menghinakan dirinya ke orang kaya karena dia kaya dia. Ya, dia merendahkan diri karena tengok duit orang, tengok harta orang, tengok kaya orang. Niscaya hilang, ya, 2/3 agama. Ya, runtuh ini. Ya, hidup ini bukan dengan harta mulia. Hidup ini bukan kekayaan tinggi. Hidup ini bukan dengan, ya, jabatan kita dekat Tuhan. Hidup ini adalah dengan ketauhidan, dengan agama, dengan akhlak. Itu mulia di Allah. Ya, ketika ada seseorang, ya, merendahkan diri karena dia kaya, ya, dia menghinakan dirinya karena tengok orang tu kaya, karena kekayaannya tadi hilang 2/3 agama, ya, hilang. Ya. Nah, ini rugilah hidup. Ya. Yang dilihat oleh Allah apa? Allah akan melihat kepada hati kita nanti. Ya. Tidak akan melihat kepada apa yang kita miliki. Dia melihat kepada hati kita. Dia lihat agama kita. Lihat tauhid kita. Nah, jadi ketika kita diposisikan oleh Allah, ya, sebagai seorang yang memiliki harta yang lebih, ya, berupaya terus kita latihan sedikit demi sedikit untuk tetap bertawadhu. Ya, pola hidup zuhud, pola hidup sederhana. Ya, tidak membesarkan diri, tidak menyombongkan diri, tidak angkuh. Ya. Itu kan, ya, karena kaya itu karena ada perbandingan dengan orang tak punya. Jadi tempat kita bawa ke tempat lain nanti. Tak ada artinya nilai kita, harta kita. Kaya kita di Jambi, bawa ke Jakarta. Ya, tak nampak. Bawa pula keluar negeri nanti, bawa ke Amerika sana, tambah tak nampak pula. Ya. Memang letaknya, ya.
Paling-paling harta kita berapa lah. Ya. Michael Jackson nanti dia manggung semalam tuh. Ya. Berapa triliun habisnya. Sekali manggung mah. Ya. Nah, berapa lah kita. Jadi inilah. Ya, di mana letak bisa kita ada. Ya. Jadi adabnya. Ya. Apalagi kita dibandingkan dengan nanti Sayyidina Utsman bin Affan atau dengan Abdurrahman bin Auf, malu gitu nanti. Apalagi kalau dibandingkan dengan Nabi Sulaiman. Ya. Mana harta kamu juga ya, yang kamu sombongkan di dunia. Nanti akhirat sebanyak apa? Panggil Nabi Sulaiman. Coba tengok, bandingkan orang-orang kaya yang sombong nanti dengan Nabi Sulaiman. Ya, debu pun tidak nanti. Ya, debu pun tidak. Ya. Kita kaya karena kita tinggal di RT kita. Ya, karena kelasnya kelas RT atau kelasnya kelas kampung. Ya, naik dikit lah kelas Yamat. Ya. Naik dikit nanti kelas di kabupaten kaya gitu. Ya. Atau satu provinsi, tapi nanti ya, karena keangkuhan dan kesombongan kita tunggu. Ya. Allah akan hinakan nanti. Ya, kenapa tidak ada sejarahnya orang yang takabur itu yang hidupnya endingnya itu baik ada. Ya. Tidak ada sejarah dunia ini siapa yang takabur endingnya itu baik tak ada. Semuanya hancur. Ya, Fir'aun hancur dengan kesombongan. Qarun hancur dengan kesombongannya. Semua hancur. Ya, tidak ada. Ya. Kenapa? Karena takabur itu adalah milik Allah Subhanahu. Ya. Al-kibriya uridai kata Allah. Ya. Kebesaran itu adalah selendang kita, artinya itu pakaian Tuhan. Yang layak dengan besaran cuma Allah. Ya. Yang lain tidak ada. Kita ni apa? Bukan siapa-siapa. Tidak ada apa-apa dan bukan apa-apa. La haula wala quwata illa billahil azim. Ketika Allah tarik sedikit selesai. Ditariknya akal kita, gila langsung nanti. Ya. Walaupun kita punya harta triliunan, kalau gila tak tinggal orang gila. Ya. Apapun itu, baru tarik dikit nanti, saraf kita ditahan oleh sikap, tahan nanti. Ya. Mana lagi? Tidak ada apa-apa. Nah, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agama kita mengajarkan bahwa hidup ini adalah penuh dengan adab. Ya. Maka Rasulullah mengatakan akhlak dan akhlak dan akhlak. Ya. Saat kita diberi kelebihan oleh Allah, ya, maka kita tetap memelihara dan menjaga diri kita supaya tetap berakhlak. Ya. Saat kita diberikan oleh Allah, diposisikan sebagai orang yang fakir, orang miskin, kita tetap menjaga diri kita bahwa yang kita muliakan cuma Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan beda lagi nanti. Ya, penghormatan. Ya. Menghormati beda dengan kita merendahkan diri. Ya, kita harus bisa memilah mana-mana kapan kita menghormati, kapan kita merendahkan. Dengan merendahkan itu sangat jauh berbeda. Ya. Nah, jadi siapa yang merendahkan dirinya kepada orang kaya, karena nengok kaya dia hilang 2/3 agama. Ya. Nah, hilang. Kalau pula ada agama, kalau agama tak gatik min nanti dia. Nah. Martabat yang kedua kurang daripada martabat yang pertama tadi, artinya di bawah martabat pertama tadi. Bahwa jangan ia bercampur dengan orang kaya itu dan jangan gemar ia dalam ya, sekedudukan serta mereka itu. Ya. Karena apa? Karena bercampur dengan orang kaya itu membawa kepada lobo akan harta. Ya, kita ikut serakah. Ya, dan membawa kepada riya. Ya. Ya, berganti dengan orang humoris kita pada ketawa. Berganti dengan orang jual minyak wangi kita ikut wanginya. Berganti kita dengan tukang buat barang milu panasnya. Berganti dengan pejabat milu takaburnya. Cuma dapat takabur je meh. Ya. Nah, kita tidak biasa seperti itu. Nah, berganti dengan ulama dapat hikmah. Ya, dapat hikmah. Nah. Berkata Sufyan Tsauri rahimahullahu taala, "Idza khalat al-faqiru al-aghniya'a fa'lam annahu mira'an." Ya. Annahu mira'un. Ya. Wa idza khalat sultana fa'lam annahu lisun. Apabila bercampur, bergaul ya,
orang yang fakir itu kepada orang-orang kaya, maka ketahui olehmu bahwasanya adalah ya, riak dalam amalnya itu. Dia akan timbul riaknya, ya, ikut riaknya. Dan apabila bercampur orang fakir itu akan sultan, ya, para pejabat-pejabatnya, maka ketahui olehmu bahwasanya adalah ia menjadi pencuri nanti, ya. Dia akan ikut menjadi pencuri, ya, bahwasanya ia adalah pencuri ketika bergaul seperti itu. Nah, artinya dalam menjaga diri, ya, siapapun rekan kita, siapapun ya sahabat kita, siapapun kawan bergaul kita, maka pelihara diri, ya. Pelihara diri kita, jagalah hati kita, ya. Jangan kita sampai terjebak dalam satu perkara yang membuat kita bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat hati kita keras, yang membuat hati kita gelap, yang membuat hati kita hitam, yang membuat kita ya semakin terhijab, terdinding, ya. Nah, ya, mudah-mudahan Allah memberikan terus taufik hidayah kepada kita. Apapun posisi kita, saat kita jadi orang kaya, jadilah orang yang tawadhu. Saat kita jadi pemimpin, penguasa, pejabat, jadilah kita orang yang rendah hati. Saat kita menjadi orang yang fakir, miskin, tetaplah menjaga diri, ya. Dan kita semuanya menyandarkan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ya, ini adalah realita kehidupan, ya. Realita kehidupan. Ada kaya, ada miskin, ada susah, ada senang, ada lapang, ada sempit. Itu realita kehidupan, ya. Lalu bagaimana tinggal sikap kita dalam menjalani kehidupan ini sehingga kita tetap menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi hamba yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ia nukil, ia ambil daripada setengah orang yang arif. Ini perkataan Imam Al-Ghazali, tapi dia menukil, ya, artinya dia mengutip daripada pandangan-pandangan orang-orang yang arif, ya. Iza malal faqiru ilal aghniyai in hallat urwatuhu fa iza tama'a fihim in qata'at ismatuhu fa iza sakana ilaihim dhalla sa'yuhu. Ya, ini ungkapan orang arif, ya. Jadi Imam Ghazali mengutip daripada pandangan-pandangan, ya, daripada orang arif. Apabila cenderung orang yang fakir, hatinya maksudnya, hati cenderung kepada orang kaya, niscaya terurai tali pegangannya itu, ya. Artinya dia sudah tidak ada lagi punya pegangan dalam kehidupannya, ya. Yang ikat dia itu lepas karena kecenderungan hatinya suka, senang dan gemarnya, ya, merendahkan dirinya dan, ya, karena kekayaan kepada seseorang tadi. Maka apabila lobo ia, ya, senang dan suka serta sangat menginginkan akan harta dalam perhimpunan orang kaya itu, ya, dia bergaul dengan orang yang berduit, tapi dia sangat menginginkan harta, mengharapkan diberi, mengharapkan dibagi, mengharapkan itulah, dia mengharapkan terhadap kekayaan orang itu. Niscaya putus pemelihara dia itu, dia tidak ada penjagaan lagi, itu tidak akan terpelihara lagi di diri, ya. Kan banyak seperti ini, orang bergaul, berkawan dengan orang kaya, dia mengharapkan duitnya, ya. Maka sudah tidak ada benteng lagi bagi kehidupan, ya. Dia pun akan, ya, semua sanggup, ya, kepala ke bawah, kaki ke atas, nak nunggit dia sanggup, ya. Kenapa? Dia mengharapkan duitnya. Yang dia cari dalam pergaulan adalah semata-mata materinya. Maka bentengnya habis, benteng agama, ya, dia akan serba sanggup semuanya. Maka apabila tetap hati orang yang fakir itu kepada orang kaya itu, ya, ketika hatinya sudah tidak kemana-mana lagi, ke situlah, kepada kekayaan atau kepada orang, maka sesatlah perjalanannya, ya, habis, ini sesat. Dhalla sa'yuhu,
maka dia tidak akan ketemu lagi dengan Tuhan. Ya. Dia tidak ketemu lagi. Ya. Nah, ya mudah-mudahan kita orang-orang yang kaya jadilah seperti Utsman bin Affan, jadilah seperti ya Abdurrahman bin Auf, ya jadilah seperti Abu Hasan Asy'ari. Kita adalah sebagai orang-orang yang menjadi ya rendah hati, mendidik umat, ya bermanfaat, ya bahkan kita menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika kita menjadi orang yang fakir miskin, ya tetaplah kita memelihara agama, memelihara ya jiwa dan hati kita, ya bahwa kita semata-mata adalah bersandar berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak bergaul silahkan, ke siapapun boleh. Ya, nak bergaul dengan pejabat silakan, dengan orang kaya silakan, dengan pengusaha silakan, kemanapun boleh bergaul. Tapi hati tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hati kita kepada Allah. Ya. Namun sebaik-baik pergaulan Allah dengan orang-orang yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Carilah orang yang bisa membawa kita dekat kepada Allah. Maka itulah orang yang beruntung. Tapi kalau kita bergaul semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah, maka berhati-hatilah. Ya, karena hidup ini cuma sebentar. Hidup ini cuma sesaat. Ya. Nah, atau bikinlah satu komunitas bahwa kita adalah orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah. Adapun adab orang fakir dalam perbuatan itu, maka itu menyebutkan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dengan katanya, wa amma adabuhu fi af'alihi, ya, fa in la yaghtarra bi sababil faqri an ibadatillahi ta'ala wa la yumna'u bazlu qalilin, ya, ma yafdulu anhu fa inna dzalika juhdul muqilli wa fadluhu aktsar min amwalin katsiratin tubzalu an zahri qadir. Artinya, dan adapun adab orang yang fakir dalam perbuatannya itu, maka bahwa jangan ia lemah, ya, dan jangan ia ya, sukun, ya. Artinya tetap dengan kepapaan itu daripada berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dia segan, jangan dia malas, ya, daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apapun kondisi kita, ya, saat kita memang lagi tidak ada apa-apa, tetaplah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi jangan menegahkan orang kepapaannya. Jangan juga menegakkan oleh kepapaannya, oleh kemiskinan dan fakirnya akan memberi sedikit sedekah. Ya, tetap budaya sedekah itu harus tetap terjalankan. Ya. Dalam apapun kita, walaupun sedekah kita cuma seteguk air. Ya. Hari itu jangan lupa bersedekah. Orang yang satu hari tidak bersedekah itu orang paling merugi nanti. Kalau dia mati balik apa? Tapi kena sedekah cuma. Ya, berapa banyak diterangkan dalam hadis maupun Quran. Penyesalan orang yang sudah mati apa adalah kalau aku hidup aku nak sedekah. Maka semiskin apapun kita, sepakir apapun kita, janganlah lupa bersedekah walaupun cuma ya apa sepotong roti. Ya, ada ya walaupun cuma sebatang rokok kayak merokok. Seteguk air ya, pokok jangan lupa sedekah. Ya. Jangan lupa sedekah, karena sedekah inilah yang akan memberikan satu kebaikan terhadap diri kita. Ya. Nah, ya. Apalagi kita diberikan oleh Allah kelebihan harta. Ya. Nyesal. Ya. Kenapa? Ya. Karena inilah apa aset kita, investasi kita. Mana kalau kita sudah meninggal nanti. Yang tidak pernah habis-habis, tidak pernah putus-putus Allah berikan. Iza mata ibnu Adam, apabila meninggal anak cucu Adam, inqata amaluhu, terputus kalau amalnya, tidak bisa ngapa-ngapa lagi, telah mati. Nak baca Quran tidak bisa lagi, nak pergi umroh tidak bisa lagi,
berzikir tak bisa lagi, orang baik tak bisa lagi, sudah meninggal. Illa min salasin, kecuali 3 hal. Sedekatin jariyah. Yang pertama adalah sedekah, ini diantaranya. Ya. Jangan kita nak nunggu kayunya baru nak sedekah. Ya, kapan sedekahnya? Ya, aku nak nunggu lebihnya baru sedekah, kapan lebihnya? Ya, nafsu ini tak akan lebih. Punya 1 triliun nak 2 triliun. Kita tak usah cerita juta, triliun lah. Ya. Punya 2 triliun nak 3 triliun, tak akan pernah cukup. Punya 1 lembah emas nak 2. Punya 2 nak 3. Kapan stopnya? Ketika tanah lah nyumbat mulut. Nah, baru stop keinginan itu. Ya. Jadi apapun kondisi kita tetap bersedekah. Apalagi memang kita programkan dalam hidup kita. Ya, hari ini aku mesti 7 orang yang aku sedekahi. Ya, walaupun itu cuma sepotong roti, ini 1, carinya. Ya. Belum selesai 7 ini jangan berhenti. Ya, jangan berhenti. Tidak ada keburukan dan tidak ada satu keaiban bagi orang sedekah. Ya, apalagi kita diberikan nikmat rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat berkah. Ya. Minimal di rumah kita ada pembantu, nah ini kita ya, itu minimal di rumah. Ya, atau jiran tetangga kita atau kawan kita, itu minimal yang ada sekitar kita. Ya. Apalagi kita memang mencari orang-orang yang fakir miskin yang sangat membutuhkan. Ya. Nah, jadi walaupun kita dalam keadaan apapun jangan lupa bersedekah. Ya. Nah, ini hal para sahabat-sahabat Rasul. Kalau kita lihat betapa pemurahannya Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, ya, radhiyallahu anhu. Kita melihat bagaimana mereka, ya, lembutnya hati, kemudian dermawannya, kemudian bagaimana dia adalah orang-orang yang memang memiliki kekuatan tauhid. Ya. Suatu ketika Sayyidina Ali dan Siti Fatimah tidak punya apa-apa di rumah. Ya. Karena mereka pakai at-tariqah wal haqiqah. Ya, ini hal mereka. Ya. Ini jarang yang pakai seperti ini. At-tariqah wal haqiqah, hidup dengan apa adanya. Ada yang cuma at-tariqah wal syariah, tarikat dan syariat. Ya, itu pada umumnya dipakai orang. Tapi kalau sudah sampai at-tariqah wal haqiqah ini, itu jangan terjadi. Contoh Sayyidina Ali, ya, dan Siti Fatimah. Ya. Suatu ketika tidak punya apa-apa, nak makan pun dah ganti di rumah. Beras dah ada, tepung dah ada, apa dah ada. Ya pergi ke pasar. Ya berupayalah nak jadi kuli, nak jadi apa, nak upahan. Balik dapatlah, ya, untuk makan siang hari itu. Kalau bahasa kita dapatlah beli nasi sebungkus. Saat nak dibuka orang ngetok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, tengok siapa. Ya, ini sudah terhidang. Ya. Wah, Sayyidina Ali, saya ni dari kemarin tak makan. Ada sesuatu bisa kami makan. Nah, ya. Bagaimana sikap dia? Ya, dengan sikap bagaimana? Serahkan. Ya, juga sehari kita baru pagi tadi tidak makan, ya. Walau dari kemarin serahkan. Nah, ini memang orang pakai apa tariqah wal haqiqah, hal seperti itu. Itu memang pakaian mereka. Ya, pakaian mereka. Ya, ini kalau kita bercermin kepada orang pakai tariqah wal haqiqah itu. Ya, contoh Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Ya, besok seperti itu juga sampai 3 hari turun. Ya, sudah 3 hari turun masih juga sempat sedekah. Ya. Kalau kita ni macam mana lah seperti itu. Ya. Orang minta sedekah mau emak, tutup lawang. Belum tentu ya nak minta sedekah. Ya. Itu mending palak kan. Mending kepala lu apa aku. Ni mau emak apa proposal biasanya kan. Mending kepala. Walhal tabungan banyak, segala macam ada, kebun ada, ruko ada. Orang mau emak pula tutup lawang, mending kepala kan. Belum tentu jadi minta tu. Saking apa? Saking bahilnya. Layak tak masuk surga ni. Nyiumnya pun tak bisa, tak usah masuk. Ya, nyium mau surga pun tidak ini. Tak usah nak masuk. Kenapa? Masuk surga tu tak tik orang loket dalam surga. Ingat ni, ya, di dalam surga tidak ada orang loket. Ya, tidak ada orang loket dalam surga itu. Semuanya pemurah. Karena syarat masuk surga itu pemurah. Ya, kita banyak duit ada, atau banyak, rezeki melimpah. Oh lewat mak-mak, belum lagi minta sebelah atau maingam juga kan. Nah, ada kan? Tahu tak maingam? Nah, ini terjadi. Jadi kondisi apapun kita tetap sedekah. Karena Islam kita, Islam ini, ya, salah satu esensinya adalah keadilan sosial. Ya. Itu salah satunya. Apa kedermawanan.
situasi apapun kita tetap harus membantu orang. Ya. Minimal kita sedekah, walaupun kita tidak punya apa-apa, saya potong roti. Ya. Seteguk air. Banyak orang dulu lagi kehausan air minum segelas. Ya udah sedekah. Yang kita tidak punya apa-apa. Ya. Inilah esensi ya dalam agama kita, adalah berkeadilan sosial. Kalau ini terjadi makmur, ya, makmur. Kalau orang fakir pun sanggup sedekah, apalagi orang yang berada. Ya, maka kita teruslah sedekah. Siapapun, ya, maka bersedekahlah. Hatta kepada binatang sekalipun. Ya. Banyak riwayat-riwayat menyatakan. Ya. Tapi dengan apa kita? Dengan ketawaduan, dengan kasih sayang, bukan dengan kesombongan. Ya, dengan kesombong pula ini. Ketika kita mau bersedekah, kita cakap, ya, memang kau di pemalasnya, ambil, ya kan? Kata pemalas. Ya. Ya. Jadi qaulun ma'rufun, ucapan yang baik itu khairun min sadaqatin jatsba'u adha. Jadi ucapan kata yang baik itu lebih baik daripada kita memberi sedekah tapi diiringi cakap yang menyakitkan. Tidak ketik, itu hilang semua nanti. Sedekah pun ada adabnya. Ya, bukan karena kita merasa ini milikku. Ya, dalam tauhid kan seperti apa? Kita melihat ini milik Allah. Seharusnya kita bersyukur diberi hidayah oleh Allah untuk bersedekah. Kita kembalikan kepada hakikatnya bahwa yang memberikan taufik hidayah adalah Allah. Diriku milik Allah, hartaku milik Allah. Kita kembalikan ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ketika posisi menjadi seorang fakir, sekecil apapun bersedekah. Ya. Apalagi ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jangan berhenti penghasilan apa? Ada orang miskin. Nah, kuli penghasilan sehari 100.000. Ya, sedekah 10.000. Penghasilan kita adalah 100 juta, sedekah 10.000 juga. Nah, tidak cocok itu. Ya. Cuma umumnya waktu fakir, waktu miskin pemurah. Lah kayu bau loket timu. Kenapa ngitung? Nah, banyak rupanya ini kan. Nah, tidak usahkan nah, sedekah, berzakat pun berat. Ya. Kenapa? Sekali dihitung 2,5%. Oh, banyak juga. Ya. Orang yang berzakat itu pemurah, ada itu orang loket lagi. Kenapa? Itu memang bukan punya dia, itu punya orang. Tapi diatur oleh undang-undang syariat. Ya, bahwa 2,5% itu bukan milik kita, itu milik orang. Kalau kita makannya, kita jadi perampok. Perampok itu, ya, perampok harta orang fakir miskin. Ya, itu 2,5%. Ya. Minimal kalau aku mau tetap luas seperti apa 50%, ya itu agak bagus ya. Ya, itu standar minimalnya 2,5%. Jangan ada tuh apa pemurahnya ngapo bayar sedekah, itu bukan pemurah, itu memang hak orang lain. Ya, sedikit dia makannya dia sudah ditulis sebagai seorang perampok ya. Nanti meninggal posisi apa? Kata orang ini meninggal dalam keadaan baik. Sekali catatan enggak, dia meninggal statusnya sebagai seorang perampok. Kenapa? Dia tidak bayar zakat. Ya. Berbeda dengan sedekah. Sedekah itu di luar harta zakat. Ya. Nah, ini yang kita ngerikan. Ya, ternyata status kita saat kita meninggal kita terhitung orang perampok. Kenapa tidak bayar zakat? Bukan pemurah. Orang bayar zakat itu bukan pemurah, karena itu memang orang lain dia cuma mengembalikan. Ya. Karena rezeki ini dari Allah, dari kita. Ya. Ini harus kita waspadai. Ya. Harus waspadai. Oh, dia itu pemurah, ngapa bayar zakat? Tidak. Ya, itu memang hak orang lain. Pemurah kapan? Ketika dia sudah sedekah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan. Ya. Nah, jadi sebagaimanapun keadaan kita, ya, fakir, susah, janganlah kita lupa bersedekah. Walaupun cuma seteguk air. Kalau orang Arab walaupun cuma sebutir kurma, ya kan. Nah, kalau kita itu walaupun cuma sepotong roti, ya, segelas air aqua umpamanya, terus dapat sedekah, ya, atau bagi dua gitu, nah, ya. Dan daripada sesuatu yang lebih daripada hajatnya itu, maka
bahawa yang demikian itu yaitu sekedar kuasa orang fakir. Ya, semampunya lah, yang sedikit, yang punya harta itu, yang sedikit punya harta. Ya, sesuai dengan kemampuan. Saat kita tidak punya apa-apa, teruskanlah budaya sedekah ini. Karena inilah yang akan memberikan keberkahan dapat negeri ini. Baik kita secara pribadi maupun kita secara hidup bermasyarakat, maupun hidup dalam bernegara. Ketika ini kita kembangkan, terus kita budayakan, ya kita tingkatkan, barulah Allah akan memberikan keberkahan dari itu. Ya, kenapa? Sedekah itu terlalu banyak mendatangkan faedah. Allah lindungi, Allah pelihara, Allah jaga. Ya, terlalu banyak sedekah itu. Ya, ya kita banyak ada hajat besar, rajinlah sedekah, Allah tunaikan. Ada problem, rajin sedekah, itu Allah tunaikan. Ya. Dan ada kelebihan sedekah orang yang fakir yang sedikit itu lebih banyak pahalanya daripada berapa harta yang banyak yang disedekahkan daripada orang kaya itu. Nah, orang miskin, ya, kita sebut tadi penghasilan dia cuma 100.000 kata seorang kuli, ya, seorang tukang bangunan, ya, kerjanya cuma seorang, ya, kuli bangunan, ya, penghasilnya antara 70 sampai 100.000 per hari, tapi dia masih sempat nak sedekah. Ya, maka sedekah dia yang 10.000 tadi atau 5.000 tadi, ya, atau dia sedekah 2.000 tadi lebih besar, lebih apa, tinggi nilainya daripada dia sedekahnya orang kaya. Kenapa? Kita hitung persentasenya seperti apa. Ya, nah, masa kita kepala dinas kalah dengan apa tukang sapu, gitu kan? Ya, kita kepala dinas sedekah 10.000 tukang sapu 15.000 pun dia kan lebih hebat dia rupanya kan. Ternyata lebih mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu minta pula kawan, minta duit dia. Ya, nah, ini terjadi kan. Atau kita seorang pengusaha nanti, kita pengusaha, ya. Ternyata kita, ya, lebih kecil dan lebih rendah daripada pegawai kita, cuma kuli kebun atau kuli bangunan kita. Ya. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dirhamun minas sadaqati afdalu 'inda Allahi min 100,000 dirhamin. Qila wa kaifa dhalika ya Rasulullah? Qala akhraja rajulun min 'irdi malihi 100,000 dirhamin fatasaddaqa biha wa akhraja rajulun dirhaman min dirhamaini la yamliku ghairahuma ya tayyibatan bihi nafsuhu fasara sahibu dirhami afdalu min sahibi 100,000. Artinya terkadang ya 1 dirham, ya, 1.000 rupiah, anggaplah 1.000 kita sebut, ya, daripada sedekah itu terlebih afdal pada Allah, di sisi Allah daripada 100.000 dirham. Ya, ini 1.000, ini 1.000.000. Ya, ada sedekah 1.000, ada yang sedekah 1.000.000. Ya. Orang sedekah 1.000 lebih tinggi dan lebih mahal, lebih Allah daripada orang sedekah 1.000.000. Maka sembah sahabat bertanya, ya, dan betapa demikian itu ya Rasulullah, macam mana demikian itu ya Rasulullah, kok bisa lebih tinggi orang 1.000 daripada orang 1.000.000? Bersabda Rasulullah SAW, ia telah mengeluarkan seorang laki-laki akan satu daripada harta yang 2 dirham. Ya, dia punya duit 10.000 tu, tapi sempat juga sedekah 2.000. Atau dia punya duit 10.000 sedekahnya 5.000. Ya. Padahal dia tidak memiliki akan yang lain daripadanya. Cuma itulah yang dia punya. Ya, tak ada yang lain. Serta suku hatinya dengan memberi sedekah itu. Kemudian dia senang. Dia senang bersedekah. Aku mampu bersedekah, dia senang. Walau cuma inilah. Ya. Ada duit cuma, ya, katakan 100.000. Ya. Cuma inilah punya duit, sedekahnya 10.000. Ya. Nah, maka jadilah orang yang mempunyai 1 dirham itu terlebih afdal, lebih utama daripada orang yang bersedekah dengan uang 100.000 atau ya 1 juta tadi. Inilah, ya, penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita taufik hidayah, sehingga hati kita adalah orang memiliki hati yang
memiliki muru'ah, memiliki sifat qanaah, memiliki sifat tawakal, memiliki sifat sabar, ya, memiliki sifat pemurah dan kedermawanan. Allah selalu memberikan kita rezeki ya luas. Juga bukan hanya sekedar untuk kita, tapi juga bermanfaat. Rezeki Allah berikan kepada untuk umat ini. Nah. Jadi ya, inilah kehidupan sehari-hari. Bahwa sepakir apapun kita, jangan lupa bersedekah. Ya, dalam pergaulan tadi, ya kita tetaplah jaga diri kita. Nah, jadi perlu juga diingat nanti, ya, bahwasanya saat kita menjadi seorang kaya, kita akan selalu didekati oleh orang lain. Ya. Saat kita miskin, orang akan lari dari kita. Itulah persahabatan kepalsuan. Ya. Waktu kaya dekat dengan lo, waktu miskin lari kalau. Nah, waktu kaya ngaku sana kalau. Ya. Waktu miskin kita kolab kita, siapa tu entah, tak tahu dia. Nah, ada terjadi kan. Tapi inilah ya, yang banyak terjadi. Apalagi ya kita seorang pemimpin, pejabat orang kaya, yang nyari muka itu terlalu banyak. Ya, cari muka itu. Siapa yang hidup nyari muka, hilang sepertiga agama. Ya, hidup nyari muka itu istilahnya kan cari muka kalau bahasa kita ni kan. Ya. Ngepek terus ada kena ini. Nah, ya. Ada kena. Ketika dia bahasa Jambi ni nyari muka namanya kan. Apa sulusan apa dini hilang 2/3 agama katanya kan. Nah, rusak itu kan. Nah, tapi inilah terjadi. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita. Jadi persahabatan kita adalah persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedekatan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena adalah persahabatan dan kedekatan ukhuwah Islamiyah. Ya, apapun status kita, apapun posisi kita, ya persahabatan, ya pergaulan, ya pertemanan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur lain. Ya, sebagaimana Nabi dan para sahabat, ya, bagaimana mereka dalam kesehariannya, ya, bagaimana mereka dalam pergaulan, bagaimana mereka dalam kehidupannya, ya, begitu menjalin persaudaraan karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika materi, uang atau yang lain menjadi tujuan dan orientasi, siap-siaplah hancur, siap-siaplah berpisah, siap-siaplah bertengkar, siap-siaplah untuk bermusuhan. Ya, kenapa? Ternyata orientasinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak dilarang bergaul kepada siapa silakan, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi alangkah baiknya ketika kita bergaul ya, di dalam kehidupan ini adalah mendapatkan dekat, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah kawan, carilah sahabat yang membuat kita bertambah dekat kepada Allah. Ya, maka beruntunglah hidup ini. Ya, maka akan selamatlah hidup ini. Ya, nah. Dan berkata Imam Ghazali rahimahullahu taala, yang bagi alla yudakhira ya, malan bal ya'khudhu qadar al-hajah wa yakhru al-baqi fil dikhari ya. Salasa darajat. Dan seyogyanya bahwa jangan ia menaruh akan harta itu, tetapi hendaklah ia mengambil akan harta sekira-kira sekedar hajat atau hajat orang yang wajib atasnya nafkah juga yang menjadi tanggungannya. Dan seyogyanya ia mengeluarkan harta yang lebih daripada hajatnya dan daripada hajat orang yang wajib atasnya ya, tanggung jawab atas nafkah itu untuk mensedekahkan ia akan ia. Dan adalah dalam menaruh akan harta itu tiga derajat. Menaruh ini artinya nabung, ya, mempersiapkan, ya, mempersiapkan diri. Ya. Ada tiga derajat dalam ya, orang-orang mempersiapkan hartanya ya, untuk kehidupannya. Nah. Ahaduha alla yudakhira illa liyaumihi wa lailatihi wa hiya darajatus siddiqin. Artinya derajat yang pertama itu bahwa tidak ia menaruh, menyimpan, mempersiapkan akan harta melainkan sekedar yang mencukupi bagi sehari dan semalamnya juga. Ini adalah derajat orang sedikit. Ini 1.100.000.
kuotanya sangat sedikit. Ya, kuotanya sangat sedikit. Ya. Orang yang cuma menyiapkan untuk hari ini, besok tak lagi dia. Ya, selebihnya kalau berada dia tetap disedekahkan. Ini kuotanya sedikit. Ya. Kalau di kita belum sampai ke sini. Ya, orang tariqah wal haqiqah. Apa dalam hal. Ya. Jadi kata Rasulullah, hali ya tariqah wal haqiqah. Pakaianku adalah tariqah wal haqiqah. Ini yang dipakai ya sangat jarang. Ya. Dia mempersiapkan cuma untuk hari ini. Ya, untuk sehari semalam lah. Lebih sudah lepas saja. Ya, tidak ada orang lain. Ya. Kebutuhan dia 100.000 sehari. Ternyata masuk hari ini ada 1 juta. Ya 900 saja serahkan semua. Atau seperti Siti Aisyah yang kita katakan apa sebelum ini, dapat hari ini dia dapat duit apa 1 miliar hari itu. Ya. Habis semuanya. Wahal dia puasa. Ketika pembantunya mengatakan kita hari ini puasa apa kita buka kan. Nah, coba ngomong dari tadi, ya kan? Nah, boleh kita sisihkan sekadar untuk buka tadi tidak. Ini ya, barangkali kita satu provinsi ini satu orang pun satu payah lagi satu provinsi. Ya. Artinya di makom sedikit. Ya, orang yang hatinya sudah memang adalah Allah dan Rasul. Ya. Artinya kuota ini mungkin tidak ada di kita nih ya, tutup nih. Ya. Tutup nih kan. Ya persiapan setahun masih susah hati. Ya. Setahun lagi kita makan tapi masih susah hati kita. Nah, ini cadangan untuk aku tua nanti 20 tahun lagi itu. Masih susah hati. Ya. Ada kebun sekian hektar, ada bedeng sekian pintu, ada rumput sekian pintu pula lagi susah hatinya. Jadi tidak ketemu nih. Ya, tidak ketemu ya. Nah, atau dia kerja dapat gaji bulanan. Ya. Dapat gaji bulanan, dapat haji untuk makan sebulan. Nah, itu masih susah hati gitu kan. Jadi tidak ada sampai sini. Nak dekat kepada Allah tak bisa. Kita harus sadar diri. Ya, harus sadar diri. Cuma kita berharap ampunan Allah. Jadi harap cuma ampunan. Ya, kalau nak dekat sulitlah kita. Ya, kalau nak dekat. Yang kita harap cuma ampunan Allah. Maka Rasulullah minta ampun dan minta ampun. Ya, maka orang yang minta ampun itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Khawatir kita besok tak makan itu sudah dosa. Ya. Kita khawatir, apalah besok ini. Kekhawatiran itu sudah satu maksiat. Ya. Nah, jadi ya mudah-mudahan Allah selalu mampuni dosa kita. Ya. Wasaniya ayudakhira li 40 yawman. Fa in zada alaihi dakhala fi tulil amal. Ya. Wa qad fahima ulama zalika min mi'adillahi ta'ala di Musa alaihi salam. Ya. Fa fahima minhu ar-rukhsah fi amril hayati 40 yawman. Wa hadhihi darajatul muttaqin. Dan derajat yang kedua bahwa menaruh, menyimpan, mempersiapkan ia akan harta itu kadar yang mencukupi bagi 40 hari. Ya, ini persiapannya untuk 40 hari. 40 ke depan aman. Beras ada, ya, minyak ada, apa ada. Katakanlah kita ini adalah adalah orang gaji bulanan lah kan. Nah, ini dapat gaji cukup untuk sebulan ini. Ya, maka bahwasa yang terlebih daripada 40 hari itu masuk dalam ya memanjangkan cita-cita tulul amal. Lebih dari 40 hari itu termasuk kategori tulul amal. Mempersiapkan lebih dari 40 hari itu tulul amal lagi. Namun yang dicela oleh syara. Kita ni berapa 40 tahun ini disiapkan. Bukan untuk apa bukan 40 hari untuk 40 tahun kan. Dan telah memahami oleh ulama akan demikian itu, yakni diharuskan menaruh harta sekedar yang mencukupi bagi 40 hari. Ya, artinya para ulama dapat mengambil satu istimbat. Ya, mereka memahami bahwa apabila mempersiapkan untuk 40 hari boleh katanya kan. Nah, pada janji Allah SWT bagi Nabi Musa alaihi salam. Maka pahaman daripada itu akan dimudahkan oleh syara, menunjukkan akan hidup itu 40 hari. Dan ini derajat orang mutakin. Ini makhluk orang mutakin. Ya, persiapan untuk 40 hari. Ya, artinya masih boleh. Lebih dari itu tulul amal katanya kan. Nah, ini untuk tua nanti kan. Ya kalau sampai tua kan. Ternyata belum tua lah mampus duluan. Ya. Nah, ini nunggu pensiun apa untuk pensiun. Belum pensiun kita lah mati duluan. Bukan sebut tulul amal itu. Dia menului Tuhan. Merasa hidupnya akan sampai apa yang dia sangka.
ya, maka itu tulul amal. Dan itu amal pun termasuk satu kejahatan hati. Ya. Itu dosa yang tidak pernah disadari itu. Kalau kita bongkar kajian-kajian tasawuf, ternyata terlalu banyak keburukan kita. Nah, jadi orang bersihkan untuk 40 hari itu derajatnya mutakin. Wasalisa ayudakhira lisanatihi wa hiya aqsal maratibi wa huwa ya rutbatis salihin wa man zada fi iddikhari ala hadha fa huwa waqi'un fi rimaril umum kharijun ya an hayyizil khususi bil kulliyati fa ghina salihu dha'ifu fi tama'ninihi qalbuhu fi quti sanatihi wa ghina khususi fi 40 yawman wa ghina khususil khusus fi yaumin wa lailatin. Artinya derajat yang ketiga bahwa menaruh ia akan harta, menyimpan, mempersiapkan ia akan harta itu akan kadar mencukupi bagi setahun. Nah, ini persiapan setahun. Ya, orang bersawah ini untuk makan setahun macam mana? Nunggu tahun depan lagi gitu ya kan. Dan yaitu terlebih ke bawah daripada segala martabat. Ini adalah derajat yang bawah sekali. Karena persiapan setahun. Dan itu martabat orang soleh ya kan. Nah, kategori orang baik lagi. Ada persiapan makan untuk setahun. Orang yang berkebun, orang yang bersawah. Ya, ini untuk persiapan sampai ke musim akan datang. Nah, selebihnya dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Persiapan dia. Tapi untuk ibadah. Ini persiapan untuk ibadah nih, bukan untuk apa-apa. Ya, bukan untuk ini untuk jalan-jalan. Ini untuk apa ini bukan persiapannya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga hari-harinya dia tetap melakukan ketaatan. Ya, jadi gawe dia apa? Ngaji, majelis, apa? Ya, kenapa? Untuk kehidupannya sudah cukup setahun. Nanti tahun depan lagi gitu ya kan. Nah, ini kategori orang yang soleh ya. Dan barang siapa melebihi ia di dalam menaruh akan harta itu atas kadar yang mencukupi setahun itu, ketika lebih dari setahun persiapannya, maka itu jatuh dalam perhimpunan orang-orang yang awam. Nah, ini orang umum lah. Nah, ini kita kan. Ya, keluar dari kategori kan, tidak masuk nominasi gitu. Nah, ya orang sidikin tidak, kemudian orang mutakin tidak, orang soleh pun tidak. Kenapa? Tidak masuk nominasi. Ya, karena tidak cukup syarat. Ya, syarat jadi orang sidik seperti ini, syarat jadi orang mutakin seperti ini, syarat jadi orang soleh seperti ini. Kita di mana? Kita tidak ada di situ. Lalu bagaimana kita? Banyak-banyak minta oh, itulah kita bertaubat dan bertaubat. Ya. Apakah para sahabat itu tidak ada yang kaya? Jangan cerita. Ya, Sayyidina Utsman sampai sekarang hartanya masih banyak, tapi semuanya untuk umat dia. Ya, dia seorang pebisnis yang sangat ulung. Ya. Sangat pebisnis yang sangat piawai dia kan. Ya. Tetapi dia memang untuk umat. Ya. Sehingga Allah pun sangat redha dan sangat senang. Dan Allah sangat mempercayakan kepadanya. Ketika Sayyidina Utsman beberapa kali dia minta jadi orang miskin berdoa dan menghabiskan, Allah tak redha. Ya. Karena Allah mengetahui bahwa ini adalah orang yang hidupnya adalah untuk Allah, untuk agama, untuk umat. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita. Artinya apa? Hidup kita ini kita jadikan ladang untuk akhirat. Ya, dunia mazra'atul akhirah. Dunia adalah ya ladang kita untuk negeri akhirat. Tempat kita bercocok tanam. Yang kita tanam adalah kebaikan. Baik dengan harta kita, baik dengan kekuasaan jabatan kita, baik dengan perbuatan kita, ya apapun lah kita jadikan ini adalah ladang kita. Semakin banyak kita menanam, semakin banyak kita akan panen. Semakin banyak kita menanam kebaikan, semakin banyak kita dapat manfaatnya nanti. Semakin banyak kita menanam kebaikan, semakin kebahagiaan yang akan disiapkan oleh Allah. Semakin banyak kita menanam kebaikan dan kita tanam terus, maka semakin ya Allah mempersiapkan kebaikan-kebaikan kita. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah siapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Uiddat lil muttaqin. Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa dalam kehidupan ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, untuk menjadi orang bertakwa itu apapun posisi kita bisa. Ya. Jadi seorang pejabat tinggi bisa bertakwa. Jadi seorang pebisnis bisa bertakwa. Jadi seorang pegawai bisa bertakwa. Jadi orang fakir sekalipun kita bisa untuk menggapai predikat takwa itu. Ya. Dan semua itu kita diberikan kesempatan untuk itu. Ya, bertakwa. Ya, lakukan perintah-perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang terakhir, barang siapa yang melebihi ia dalam awam, yang keluar ia daripada tempat martabat orang khawas dengan sekaliannya, maka seorang yang kaya, yang ada harta, yang soleh, yang terpelihara, yang terjaga daripada kejahatan itu, ya, dia terpelihara dan terjaga daripada keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan. Ya, sekalipun dia orang kaya, ya, kita jangan menganggap orang dia kaya dunia, belum tentu. Yang terkadang dia orang yang paling soleh dan orang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, karena dia menjaga dirinya, memelihara dirinya. Ya, dirinya, hidupnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta tetap hatinya dalam menaruh makan dalam setahun. Ya, dan orang kaya yang khawas. Ya, yaitu tetap hatinya di dalam makanan yang mencukupi 40 hari. Ini orang khawas, ya, orang khusus ini. Lebih 50 hari itu dia gunakan untuk umat, ya. Dan orang yang kaya yang khawasil khawas, ya, orang kaya yang khawasil khawas, ya, yaitu tetap hatinya itu dalam menaruh akan makannya yang mencukupi sehari semalam juga. Ini yang khawasil khawas, ya, inilah mereka para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Banyak para wali-wali dari konglomerat itu banyak. Ya. Kita jangan beranggapan wali-wali itu orangnya miskin-miskin. Dari kalangan konglomerat banyak. Ya. Dia seorang konglomerat, tapi seorang aulia Allah. Ya, itu banyak. Nabi yang kaya pun ada. Itu satu contoh. Itu kan adalah satu misal. Ya, ya Allah berikan bahwa 25 nabi itu menjadi satu contoh dan model. Ya. Apapun posisinya bisa dekat kepada Allah. Nah, kita seorang raja penguasa, kita seorang kaya raya, kita seorang ilmuwan, kita seorang karyawan, kita orang biasa, petani, bahkan kita orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa, bisa juga. Ya. Nah, mudah-mudahan posisi apapun kita yang Allah takdirkan. Ya, ketika Allah takdir kita jadi orang kaya, maka kita orang kaya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah takdirkan kita menjadi seorang pejabat penguasa, kita adalah penguasa-penguasa, pejabat-pejabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena keadilan kita lakukan. Ya, atau kita menjadi orang yang fakir, miskin, hidup biasa, hidup sederhana, hidup apa adanya, dapat sehari dapat sehari pun, ya, kita adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun posisi kita, tidak masalah. Ya. Apapun yang Allah takdirkan, tetaplah kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus bagaimana mensikapi hidup saat ini? Ya, ini satu pertanyaan besar nanti. Ya, kita menghadapi zaman fitnah seperti sekarang ini seperti apa? Nah, sudah sulit untuk membedakan siapa benar, siapa yang salah. Mana yang asli, mana yang palsu. Sama kan loh. Tidak tinggi bedanya. Ya. Kita sebut ulama ternyata palsu juga. Ya, sebut kiai palsu juga masih kan. Bagaimana dan mensikapi hidup ini? Kita tidak tahu siapa yang nak jadikan contoh, siapa yang jadi cerminan, siapa yang nak diikuti, siapa yang harus percaya saat ini kan. Sudah sulit. Kenapa? Kita hidup di zaman akhir, kita hidup di zaman fitnah. Ya, apa sikap kita saat ini? Ya, karena kita posisinya masing-masing saat ini. Maka kuatkanlah keyakinan, kokohkanlah tauhid, ya, jaga iman. Ini saat ini kita hidup dalam fitnah sekali. Jaga, pelihara, bentengi iman kita. Jangan sampai dirampok iman kita. Karena memang kita hidup zaman fitnah saat ini. Ya, kita hidup di zaman akhir saat ini. Yang pertama adalah jaga tauhid. Dia tetap la ilaha illallah. Ya. Lalu yang kedua apa? Selagi bisa kita bermanfaat untuk orang lain, lakukanlah. Ya. Selagi kita bisa bermanfaat untuk orang lain, kerjakanlah. Ya. Apa yang dapat kita lakukan? Mungkin dengan ilmu kita, mungkin dengan tenaga kita,
mungkin dengan harta kita. Ya, berbagai-bagailah apa yang bisa bermanfaat maka kerjakanlah. Ya. Dalam melihat dunia, ya itulah adanya saat ini. Ya itulah ada. Kita tidak perlu komen lagi. Kita kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Memang inilah akhir zaman. Memang inilah kita ditakdirkan hidup dalam zaman fitnah. Bukan berarti tidak selamat. Dua hal ini harus dilakukan. Kuatkan keyakinan, kokohkan keimanan, bentengi tauhid, dan hidup bermanfaat. Nah, terserahlah dunia ini seperti apa nanti. Ya, karena memang inilah hidup di akhir zaman. Mudah-mudahan walaupun kita hidup di akhir zaman, kita adalah orang-orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faslun fi bayani adab fakir fi qubulil ata. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita ya taufik dan hidayah. Allah tetap jaga keimanan kita, tauhid kita, sampailah akhir hayat kita dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Allah berikan petunjuk kepada keluarga kita, anak istri kita, sanak famili kita, sahabat-sahabat kita, kan orang-orang sudah banyak buat baik kepada kita. Ya, juga ya kita berdoa mudah-mudahan kita selalu mendapatkan solusi dalam kehidupan ini. Ya, jadi hasanah dunia, hasanah akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Alhamdulillah, al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa liman lahu haqqun 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim qulubana wa sallim ma'rifatana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.